Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Berjumpa kembali bersama Abi dalam program Berkahnya Al-Quran. Abi Amir masih bersama anak-anak Hafiz Indonesia RCTI ya. Kali ini Abi ingin bersama Askar nih, ingin mengajak teman-teman mengulang masa lalu, bagaimana Askar ketika tampil di acara Hafiz Indonesia begitu penuh semangat. Dia seorang anak yang dibina oleh bapaknya dengan sistem militer. Nah, Askar benar-benar ya berlatih bela diri dan sebagainya. Itu luar biasa Askar ini. Dan memang kalau kita perhatikan nih, coba ini perhatikan nih cuplikannya ya. Nih. Ya. Ya, makanya dikatakan az-zakah. Az-zakah itu zakah yuzaki, membersihkan. Makanya di antara penghasilan kita itu tidak semuanya bersih, ada yang kurang halal. Nah, maka dengan berzakat, dengan bersedekah, dia akan dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Askar. Wak. Mengawali latihan, berdoa mulai. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Tendangan. Pukulan 1, 2 dilakukan dengan tendangan. Coba 1, 2, 3. Sekarang sudah subuh. Buat 1 sampai 3. 1, 2, Nah, kita tahu kan bagaimana cuplikan dari cerita ini, yaitu Askar dibangunkan oleh bapaknya itu dengan cara militer. Bangun salat subuh, ya bangun, tegap, tegap. Jadi benar-benar Masya Allah ya, jiwa semangat, jiwa tegas gitu. Ini penting sekali dalam kehidupan seorang anak dididik ya. Masya Allah. Makanya Askar sampai sekarang terus disiplin dalam menghafal Quran, disiplin dalam mengikuti aturan rumah yang dilakukan oleh sang ayah. Masya Allah luar biasa Askar ini. Nah, coba simak bagaimana sang ayah dia itu menceritakan tentang perjalanan pendidikannya di rumah itu. Coba perhatikan di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hafiz Indonesia yang kami cintai dan sangat saya banggakan, memperkenalkan saya Adi Sabta, ayahnya Askar. Askar memang sangat dekat dengan saya. Setelah dari kecil saya biasakan Askar itu dari pagi
siang sampai dengan malam, kalau sebisa mungkin dekat dengan kita, dengan saya pribadi. Saya mendidik dia secara kebiasaan seorang militer dan kebiasaan seorang hafiz. Dari pagi sejak bangun tidur sudah saya mulai hitung dia gerakannya. Hitung 1, 2, 3. Hitungan ketiga berarti sudah siap untuk melaksanakan bangun pagi dan siap untuk berangkat ke masjid. Jadi, seringnya sih dengan ibunya. Dari mengulang hafalan, murojaahnya, nambah ayatnya, sering ibunya menemani. Setelah habis maghrib, wajib untuk mengaji. Itu kebiasaan Askar. Dan selain ibadahnya, sekolahnya, keseharian Askar dari pagi itu saya biasakan setelah bangun tidur, berangkat ke masjid, sampai dengan setelah pulang dari masjid langsung kita murojaah pagi. Setelah murojaah pagi langsung kita olahraga, misalkan senam pagi. Askar suka olahraga bela diri dan sepak bola, tapi kalau di rumah kita biasanya main latihan bela diri. Karena bela diri penting untuk seorang muslim, apalagi dia seorang hafiz, nanti dia belajar ke dimanapun dia berada, nanti dia berguna untuk ilmu, untuk membela diri dia, membela dirinya, membela keluarga, dan membela agamanya, membela bangsa dan negaranya. Ya mudah-mudahan ini bisa, cerita singkat saya ini bisa menjadikan motivasi bahwa apapun profesi kita, kita tidak jauh dari, kalau bisa dekat dengan anak, kita arahkan anak kita ke depan lebih baik. Oleh demikian cerita singkat saya, semoga bisa membawa motivasi, memberikan motivasi bagi rekan-rekan atau keluarga muslim seluruhnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba teman-teman ya, kalau ingin mengenang Askar, ini di sini ada rekaman bacaan Askar Al-Quran. Jadi masya Allah ya, Askar tuh masih semangat membaca Quran. Bagi Askar itu dia nggak peduli, artinya bahwa acara hafiz selesai atau tidak, tetap dia semangat menghafal Quran. Bahwa menghafal Quran, membaca Quran itu atau beribadah kepada Allah nggak terikat dengan adanya program gitu loh. Jadi bukan karena mau ikut program hafiz misalnya langsung semangat. Kalau nggak ada program hafiz nggak semangat. Enggak, Askar tetap konsisten. Askar tetap disiplin dalam menjaga hafalannya, juga membaca Quran. Nah, kita simak ya gimana bacaan Askar membaca Quran. Masya Allah luar biasa. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Jadi pendidikan ini penting, lingkungan penting. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladul fitrah, bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Maksudnya apa? Dalam kondisi beriman sebetulnya. Fitrah itu beriman, dari hasil penciptaannya beriman. Alastu bi rabbikum qalu bala, kata Allah. Bukankah aku telah
menciptakan kamu dalam keadaan beriman. Janin menjawab, ya benar ya Allah. Tapi sayang, lingkungannya itu yang kemudian membuat dia pindah agama. Kata Nabi, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Majusi itu penyembah api. Jadi memang faktor orang tua. Nah, Askar ini oleh ayahnya memang dikondisikan untuk menghafal Quran dengan disiplin militer. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini pentingnya seorang ayah. Karenanya seorang ayah tidak cukup hanya hadir menyediakan nafkah, tapi dia juga harus hadir di rumah sebagai pemimpin, sebagai contoh dalam rumah tangga. Itulah pentingnya seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Hampirlah Al-Quran perintah-perintah untuk membina rumah tangga, menjaga rumah tangga itu semuanya perintah untuk ayah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, adalah kau pergauli keluargamu dengan baik. Itu semua perintah untuk orang ayah. Dan begitulah pelajaran penting dari keluarga Askar ini. Masya Allah, semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Wakagam, Ustaz Amir Faisal Fat, Ketua Syariah. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu untuk terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bagus sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Kita ada Sekali Allah gerakan muliakan. sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh Sehingga para tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini Gerakan keluar dari rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki, sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang, dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana, doa-doa terbaik bangsa ini, semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan, tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional kita menang sejarah lumbung sedekah kembali. pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Semoga Allah membuktikan berkahi.